Yang pertama, seperti yang kita pahami dan kita ketahui bersama bahwa beberapa fasilitas yang kemudian dirubah menjadi rumah sakit darurat COVID sudah beroperasional. Salah satu yang akan saya laporkan adalah tentang Wisma Atlet. Pada hari ini sudah ada 102 kunjungan dari pasien COVID-19 dan kemudian ada 71 yang langsung kita rawat dan 31 yang kemudian tidak perlu dirawat. Secara umum kondisi mereka adalah dalam kondisi sakit ringan sedang. Ada 2 yang kita lihat ada faktor komorbid yang mempengaruhi, oleh karena itu kita rujuk menuju ke rumah sakit rujukan adalah RSPAD yang waktu itu kita tempatkan. Kita memang dari awal merencanakan bahwa rumah sakit tambahan ini adalah bagian dari isolasi rumah sakit atau karantina rumah sakit. Undang-Undang Nomor 6 2018 tentang karantina mengamanatkan bahwa di dalam kaitan penanganan penyakit menular ini ada 3 tahapan karantina. Yang pertama adalah karantina perorangan. Ini yang beberapa kali saya sampaikan sebagai self-isolation atau isolasi diri. Ini menjadi sangat efektif manakala bisa kita implementasikan di tengah-tengah masyarakat. Tentunya untuk kasus yang dengan keluhan ringan atau tanpa keluhan. Ini sebenarnya adalah hampir 80% dari kasus positif yang ada. Secara statistik berada dalam keluhan dalam posisi gejala yang ringan atau ringan sampai sedang. Yang sebenarnya dengan melakukan isolasi diri di rumah ini sudah cukup bagus dan cukup efektif. Ini yang kemudian akan kita dorong sehingga tidak seluruh kasus positif menjadi beban layanan rawatan rumah sakit. Yang berada di rumah sakit adalah yang kita pastikan tidak mungkin melakukan isolasi diri di rumah, atau kita yakini bahwa memang membutuhkan layanan monitoring yang lebih intensif dari tim kesehatan. Misalnya pada keluhan yang sedang atau dengan komorbid yang menyertai. Ini yang membutuhkan layanan rawatan rumah sakit dengan pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, keberadaan rumah sakit Wisma Atlet ini sebenarnya ditujukan adalah sebagai barier awal sebelum atau barier awal untuk mengurangi beban rumah sakit rujukan yang kita ketahui bersama ada Sulianti Saroso, kemudian ada Rumah Sakit Persahabatan dan sebagainya. Sehingga pada kasus-kasus dengan kondisi sedang berat yang membutuhkan memang layanan rawatan spesifik dan intensif, ini bisa dilaksanakan di Rumah Sakit Sulianti Saroso atau Persahabatan atau rumah sakit lain yang sudah kita tentukan sebagai rumah sakit rujukan. Ini yang kita harapkan seperti itu, sehingga tidak kemudian semua kasus masuk ke rumah sakit. Nah, ini sejalan dengan semakin masifnya kita melaksanakan tracing kontak, penelusuran kontak dari kasus yang ada. Sehingga kemudian kita harapkan bahwa kondisi ini akan mempercepat pemutusan rantai penularan yang ada di masyarakat. Meskipun tahapan ini bukan menjadi yang utama di dalam kaitan pengelolaan, pencegahan, dan pengendalian COVID-19. Kemarin sudah saya katakan yang utama adalah bagaimana masyarakat secara aktif, kemudian secara terorganisasi dengan baik bisa melaksanakan kegiatan menjaga jarak fisik di dalam konteks berkomunikasi secara sosial dengan yang lain. Karena inilah upaya pencegahan dan pemutusan rantai penularan yang paling baik. Kami berterima kasih bahwa masyarakat sudah banyak sekali mengambil peran serta untuk ini. Semakin banyak yang saling mengingatkan untuk kemudian tetap menjaga jarak, dan juga beberapa memang masih perlu kita ingatkan sehingga kadang-kadang di malam hari aparat keamanan juga masih sering berpatroli untuk mengingatkan agar tidak bergerombol, tidak berkumpul untuk mengurangi penularan ini. Ini yang menjadi penting untuk kita. Kemudian yang kedua, saya sampaikan beberapa hal terkait dengan rapid test. Rapid test atau tes cepat, ini tes yang kita laksanakan sekarang, beberapa hari yang lalu sudah kita laksanakan, sekarang dan berikutnya masih kita laksanakan, menggunakan metode pemeriksaan antibodi.
Jadi bukan melakukan pemeriksaan langsung terhadap virusnya. Karena kalau memeriksa langsung terhadap virusnya, maka kita menggunakan pemeriksaan yang kita sebut berbasis pada antigen. Yang kita gunakan adalah melakukan pemeriksaan dengan swab, dengan hapusan usapan yang dilaksanakan di dinding belakang rongga hidung atau di dinding belakang rongga mulut. Nah, kalau ini, maka kita akan melakukan pemeriksaan terhadap virusnya, antigennya. Artinya kalau ditemukan positif, maka diyakini di penderita tersebut ada virusnya. Tetapi untuk metode rapid test yang kita gunakan adalah sebenarnya screening, penapisan secara pendahuluan terhadap adanya kasus positif di masyarakat. Oleh karena itu yang kita periksa untuk cara cepat ini adalah melakukan pemeriksaan antibodinya yang ada di dalam darah. Sehingga spesimen yang diambil adalah darah, bukan hapusan tenggorokan. Diharapkan dengan adanya pemeriksaan ini, maka kita bisa menjaring dengan kasar tentunya secara cepat tentang keberadaan kasus positif. Oleh karena itu, pemeriksaan rapid test dengan menggunakan basis pemeriksaan antibodi, tentunya kalau hasilnya negatif, kita belum bisa memberikan jaminan bahwa yang bersangkutan tidak terinfeksi. Bisa saja terinfeksi, tetapi pada tahap-tahap awal, karena antibodinya belum terbentuk. Dibutuhkan waktu antara 6-7 hari untuk terbentuknya antibodi yang kemudian bisa kita identifikasi sebagai positif di dalam pemeriksaan rapid ini. Oleh karena itu yang kemudian harus dilakukan, manakala pemeriksaan pertama negatif adalah mengulang kembali. Kita sudah menyepakati bahwa kita akan mengulang kembali setelah 10 hari. Harapan kita bahwa antibodi itu sudah terbentuk dan kita bisa mengidentifikasikannya. Kalau hasilnya positif, maka kita yakini sedang terinfeksi oleh virus. Tetapi kalau hasilnya negatif 2 kali, maka kita bisa meyakini bahwa tidak terinfeksi oleh virus. Tetapi juga dimaknai tidak ada antibodi di dalam tubuhnya. Artinya sangat mungkin bisa terinfeksi apabila kemudian mengabaikan upaya-upaya untuk melakukan pencegahan terhadap penularan. Tetapi yang hasilnya positif tentunya akan kita tindak lanjuti dengan pemeriksaan antigennya melalui pemeriksaan swab dan kemudian kita akan mencoba menggunakan PCR untuk melihat ini. Oleh karena itu, ini harus penting untuk kita interpretasikan bersama. Sehingga sekalipun pada pemeriksaan pertama negatif, maka kita akan tetap meminta melaksanakan pengaturan jarak, menjaga jarak dalam berkomunikasi sosial. Menjaga jarak fisik dalam berkomunikasi sosial, supaya tidak ada proses penularan. Ini menjadi penting dan ini harus kita laksanakan bersama-sama. Di dalam konteks pemeriksaan rapid test ini, kita sudah menentukan kebijakan. Yang pertama, rapid test akan kita laksanakan kepada kontak dekat kasus positif yang sudah terkonfirmasi dan dirawat di rumah sakit. Atau kasus konfirmasi positif yang harus dilaksanakan isolasi rumah. Maka bagian dari penelusuran terhadap kontak keluarga yang tinggal serumah dengan pasien itu harus kita periksa semuanya. Kalau kemudian di dalam perjalanan kontaknya selama sebelum sakit ternyata juga ada riwayat dia sempat bekerja di tempat pekerjaannya dan ada lingkungan kerja yang juga memiliki kemungkinan kontak dekat, maka kita juga akan melaksanakan pemeriksaan di tempat dia bekerja. Ini prioritas yang pertama. Prioritas yang kedua adalah kita melakukan pemeriksaan kepada semua tenaga kesehatan yang kemudian terkait dengan layanan terhadap pasien COVID-19. Ini harus kita periksa, termasuk front office rumah sakit juga kita lakukan pemeriksaan. Karena kita tahu bahwa mereka adalah kelompok yang sensitif untuk rentan terinfeksi COVID-19.
Ini prioritas yang kita laksanakan untuk pemeriksaan rapid pada tahapan pertama. Sudah barang tentu kalau nanti cartridge kit yang kita kirim, yang kita datangkan semakin banyak, nanti kita akan berbasis pada wilayah. Sementara ini kita masih tracing pada kelompok yang memiliki kerentanan tinggi, yaitu kontak dekat dan petugas kesehatan. Ini yang menjadi prioritas pertama kita. Kemudian setelah kit kita yang kita datangkan kembali sudah cukup banyak, maka kita akan melakukan pemeriksaan berbasis pada kewilayahan. Sebagai contoh di Jakarta ini adalah wilayah Jakarta Selatan yang sudah kami identifikasi dan kami petakan, maka ini akan menjadi prioritas kita. Pelaksanaan tes tentunya nanti akan didesentralisasikan di semua fasilitas kesehatan yang ada di wilayah itu. Misalnya puskesmas, kemudian laboratorium kesehatan daerah, rumah sakit yang ada di wilayah tersebut, baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Ini yang harus kita lakukan di tahapan berikutnya. Oleh karena itu, inilah yang menjadi urut-urutan tahapan kita di dalam kaitan dengan layanan kesehatan. Saat ini kita sudah mendistribusikan, kami cek tadi sudah mulai bergerak distribusi 125.000 kit untuk pemeriksaan cepat yang didistribusikan di 34 provinsi. Nantinya provinsilah yang akan bisa menentukan, pertama untuk kontak tracing, kedua adalah untuk petugas kesehatan yang dilibatkan dalam layanan langsung terkait dengan COVID-19 ini, dan pada pengiriman berikutnya dengan jumlah yang lebih besar nanti akan berbasis pada daerah di mana kasus ini ditemukan dan kemudian kita anggap sebagai daerah yang berpotensi untuk munculnya penularan. Saudara-saudara sekalian, pada tahapan yang terakhir saya akan menyampaikan update terkait dengan kasus konfirmasi positif yang sudah kita dapatkan di hari ini. Dari kajian data yang kita catat sejak tanggal 23 Maret pukul 12 sampai dengan hari ini, 24 Maret pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ada penambahan kasus baru konfirmasi positif sebanyak 107 kasus. Sehingga total saat ini adalah 686 kasus positif. Ini adalah angka akumulasi sejak dari awal kita melakukan pemeriksaan. Kemudian ada penambahan juga, mohon maaf, tidak ada penambahan kasus yang sembuh, masih tetap sama datanya 30, tetapi ada beberapa yang sudah sekali diperiksa spesimennya negatif, kita akan tunggu besok. Kalau pemeriksaan yang kedua negatif berarti sembuh. Kemudian ada penambahan kasus meninggal sebanyak 7 orang, sehingga total kasus meninggal adalah 55 orang. Sehingga update pada posisi 24 Maret 2020 pada pukul 12.00 sebagai berikut, kasus kumulatif positif sebanyak 686, kemudian kumulatif pasien sembuh sebanyak 30 orang, dan kumulatif kematian sebanyak 55 orang. Demikian informasi yang saya sampaikan untuk hari ini. Kita akan selalu mengupdate dan yakinlah bahwa pemerintah bekerja dengan keras dan siapapun yang sedang melaksanakan isolasi diri atau masyarakat yang membutuhkan informasi, silakan ada hotline di 119 extension 9 dan di beberapa layanan online yang ada di Indonesia yang terkait dengan COVID-19. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi yang membantu kita sekalian. Terima kasih, selamat sore. Telah sama-sama kita dengarkan bagaimana pernyataan pers dari juru bicara penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto. Ada beberapa poin saudara. Yang terbaru adalah terkait dengan update kasus corona di Indonesia. Seperti grafis yang kami tampilkan di layar kaca Anda.
hingga hari ini saudara total ada 686 kasus positif corona, di mana terjadi penambahan 107 kasus sehingga totalnya menjadi 686 kasus. Kemudian untuk pasien yang sembuh 30 orang dan yang meninggal 55 orang saudara. Selain terkait dengan update jumlah pasien positif COVID-19, tadi juga disampaikan bagaimana sejumlah langkah yang dilakukan pemerintah dalam penanganan virus corona di Indonesia. Salah satunya adalah telah beroperasinya rumah sakit darurat untuk perawatan pasien corona di Wisma Atlet. Informasinya ada 102 kunjungan hingga sore ini, di mana dari 102 kunjungan ada 71 pasien yang langsung dirawat, kemudian sisanya diperbolehkan pulang namun tetap dalam pemantauan dan diminta untuk melakukan karantina secara mandiri saudara. Kemudian ada 2 yang dalam kondisi yang cukup parah, bisa dikatakan seperti itu, sehingga 2 pasien ini pun langsung dirujuk ke rumah sakit yang memiliki ruang isolasi ataupun rumah sakit rujukan untuk perawatan pasien COVID-19 saudara. Dan tadi juga disampaikan bahwa bagaimana masyarakat ataupun warga harus menggalakkan apapun terus melakukan isolasi mandiri di rumah, melakukan jaga jarak fisik antara satu dengan yang lainnya, karena ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk mencegah penyebaran virus corona di Indonesia saudara. Breaking News Kompas TV masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.